Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk belajar tentang sifat-sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kita bisa mewujudkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", dari hadis Malik ibn Huwairis radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita belajar sifat rukuk yang benar sesuai dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan rukuk dan kemudian pembahasan setelahnya. Pembahasan kita selanjutnya adalah hukum tomaknina di dalam rukuk. Hukum tomaknina di dalam rukuk. Perlu difahami, di sana ada perbedaan antara khusyuk sama tomaknina. Kalau tomaknina berkaitan dengan organ tubuh. Hendaknya organ tubuh itu kembali kepada posisinya masing-masing. Berbeda dengan khusyuk berkaitan dengan hati. Lah, tomaknina di dalam rukuk berarti hendaknya organ tubuh rukuk itu posisi kembali kepada menempati posisinya. Jadi jangan sampai orang itu rukuk langsung berdiri, langsung bangkit. Nah, ini gerakan ini enggak ada berhenti sebentar. Jadi hendaknya berhenti posisi ketika rukuk, hendaknya berhenti sebentar di situ, sehingga tastaqirra a'dha'uhu, organ tubuhnya itu menetap kembali kepada tempatnya dan tenang. Walaupun itu hanya sejenak, itu sudah dikategorikan tomaknina. Tapi kalau ketika rukuk belum berhenti sebentar langsung berdiri, ini berarti tidak tomaknina. Jadi kita bisa pahami apa itu tomaknina di dalam rukuk. Tomaknina itu berarti berkaitan dengan organ tubuh. Hendaknya organ tubuh itu menempati, berdiam sebentar pada posisinya dan menempati pada posisinya. Hendaknya dia ketika udah nyampe posisinya kayak rukuk, hendakkan dia posisi rukuk, ya, organ tubuhnya pada posisi rukuk, hendaknya dia diam sebentar. Jangan belum diam langsung bangkit dari rukuk. Itu namanya tidak tomaknina. Lah, tomaknina di dalam rukuk itu adalah rukun dari rukun-rukunnya salat. Rukun dari rukun-rukunnya salat. Yang mendasari tomaknina adalah rukun dari rukun-rukunnya salat adalah hadis musi salatahu, hadis musi'u salatahu, yang mana hadis musi'u salatahu itu tiga orang yang datang kepada tiga kali seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika selesai sholat, fasallama ala nabi, faqala nabiyyu sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah lagi karena kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Karena apa kok disuruh mengulang lagi sholatnya? Karena tidak ada tomakninah di dalam gerakan-gerakannya. Itu bukti bahwasanya tomakninah adalah rukun dari rukun-rukunnya sholat. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga, dari hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu inda Abi Dawud, kata Rasul alaihi salatu wasalam,
la tujzi'u sholatur rajuli, tidak sah salat seorang laki-laki hatta yukima dhahrahu fir ruku'i was sujudi, sehingga dia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Nanya meluruskan punggungnya huna toma'nina, meluruskan punggungnya ya dan berhenti sejenak, itu namanya yukima hatta yukima dhahra, sehingga dia telah menegakkan, meluruskan punggungnya, alias mananya tomak-nina. Kemudian Al-Imam Tirmidzi rahmatullah alaih dalam dalam Sunan Tirmidzi, ketika menyebutkan hadis Abi Mas'ud Al-Badri yang saya sebutkan tadi, kata beliau, amalannya para sahabat Nabi, amalannya para sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya adalah mereka itu toma'nina di dalam ruku dan sujud. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawai mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak berhenti sejenak ketika ruku, maksudnya toma'nina ketika ruku, fasolatuhu fasidatun lihadal hadis, maka sholatnya dianggap rusak dikarenakan ini hadis. Jadi barakallahu fiik, ana ulang lagi bahwasanya toma'nina di dalam ruku itu adalah ruknun min arkanis shalah, adalah rukun dari rukun-rukunnya salat. Dan ingat definisi toma'nina. Toma'nina itu ana ingatkan lagi, dia berkaitan dengan organ tubuh. Ya, hendaknya organ tubuh itu kembali kepada tempatnya masing-masing di dalam dia melakukan gerakan-gerakan sholat dan didiamkan sejenak, sehingga mafsal itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Itu namanya toma'nina. Dan toma'nina itu hukumnya apa tadi? Rukun min arkanis sholat. Dua alasan yang mendasari. Yang pertama, hadis musi'us sholatahu, dia dianggap tidak sah sholatnya bukan karena apa-apa, karena toma'nina, nggak ada toma'nina dalam sholatnya. Yang kedua, hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bab selanjutnya berkaitan dengan membaca doa-doa ruku. Membaca doa-doa ruku. Taib. Membaca doa-doa ruku. Doa-doa ruku insyaallah kami akan bahas ketika bahas masalah sujud. Saya akhirkan doa apa aja yang dibaca ketika ruku. Tapi yang kita bahas di sini adalah hukum membaca doa ruku. Itu hukumnya apa? Ada dua pendapat di antara para ulama. Mazhab jumhur ahlul ilmi berpendapat bahwasanya hukum zikir ruku itu sunnah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad wa Yahya ibnu Yahya dan Isa ibnu Dinar dari ulama Malikiyah, dan pendapat Daud Zahiri dan Ibnu Hazm bahwasanya doa zikir sujud, ya, doa zikir sujud itu hukumnya adalah wajib. Dua pendapat ini antara mazhabul jumhur dengan mazhab yang kedua, mazhabnya Muhammad yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan Daud Zahiri, bahwasanya yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib bukan sunnah. Pendapat yang mengatakan wajib bukan sunnah. Apa yang mendasari? Yang mendasari ini adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu
ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, apa kata Rasulullah? Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan doa ini, doa subhana rabbiyal azim, itu ij'alu fi'il amr itu, ij'aluha, jadikan doa ini fi ruku'ikum, di rukuk kalian. Dan di sini adalah fi'il amr. Dan asal dalam perintah itu berfaedah wajib menurut ulama usul yang paling kuat. Lah ketika turun ayat lagi sabbihisma rabbikal a'la, apa kata Rasulullah? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ini doa di sujud kalian. Nah, berdasarkan hadis Uqbah bin Amr ini, maka doa atau zikir rukuk itu adalah hukumnya wajib. Nggak boleh ditinggalkan, kalau nggak dosa. Dari mana? Dari kaidah usul fikih. Ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Ij'aluha fi ruku'ikum. Kemudian hadis tadi, hadis Uqbah ibnu Amir yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini memang ada cacat. Ada cacat, yaitu ada Iyas ibnu Amir. Ada Iyas ibnu Amir. Rawi ini rawi majhul hal. Iyas ibnu Amir itu punya murid yang banyak, akan tetapi tidak ada tausik untuk dia pemberian rekomendasi tentang kekuatan kesiqahannya, itu nggak ada dari kalangan mutaqaddimin, dari kalangan ulama-ulama mutabar, tidak ada ngasih rekom kepada dia dengan rekom yang bagus, itu nggak ada, kecuali ulama-ulama yang dianggap yang tidak dianggap di dalam mentausik rawi-rawi yang majhul. Kesimpulannya hadis Uqbah ibnu Amir tadi itu ada sisi cacatnya. Ada rawi yang namanya Iyas ibnu Amir. Akan tetapi walaupun hadis ini lemah, tapi terkuatkan, terangkat dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu inda Muslim. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sabda ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Ingatlah, aku itu dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Lihat kata Rasul, fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabba. Adapun rukuk, agungkanlah di dalamnya Rabb. Fa'azzimu di sini fi'il amr. Dan asal perintah itu berfaedah wajib. Perintah ta'zim kepada Allah ketika rukuk otomatis memakai apa? Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal kan termasuk mimbabi ta'zim kepada Rabb kita. Fa'azzimu fihi rabba. Agungkan Rabb kamu di dalam sujud. Perintah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala otomatis kita lalui dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara yang diajarkan, zikir ruku', doa ruku', zikir ruku'. Nah, dengan hadis ini maka menjadi kuatlah apa? Menjadi kuatlah dalil yang mengatakan, atau menjadi kuatlah hadis Uqbah ibnu Amir yang awalnya lemah dikarenakan ada Iyas ibnu Amir, tapi terangkat dengan hadis Ibnu Abbas. Idzan mau madzhabul jumhur, kok bisa dia mengatakan sunnah? Madzhabul jumhur itu berpegang dengan hadis musii'u sholatahu.
Karena di dalam hadis musii'u sholatahu tidak disebutkan dzikir ruku. Enggak disebutkan dzikir ruku, berarti enggak wajib. Jadi semua apa saja yang tidak tertera di dalam hadis musii'u sholatahu, madzhabul jumhur itu dianggap sunnah. Dianggap sunnah karena enggak tertera. Semua yang ada dalam hadis musii'u sholatahu, semua wajib atau di atasnya. Berarti kalau enggak disebutkan berarti tidak wajib. Itu alasan jumhur. Tapi dibantah. Al-Imam Syaukani membantah pernyataan jumhur dalam kitab Nail Autar. Bagaimana cara membantahnya? Perlu difahami yang namanya agama itu adalah ya ada pembaharuan, ada tahapan-tahapannya. Tentang hadis musii'u sholatahu, ini memang awal saat itu adalah semua wajib atau di atasnya. Nah, barang selang beberapa hari atau bulan atau tahun, maka tidak menutup kemungkinan ada kewajiban selain yang disebutkan oleh hadis musii'u sholatahu. Nah, di antara bab ini karena kita dituntut mengamalkan sebuah kaidah asal perintah adalah berfaedah wajib, dan agama itu bertahap di dalam menyelesaikan atau di dalam menyebutkan kewajiban-kewajiban sholat, maka kita katakan saat itu memang semua itu wajib memang, gitu kan? Bukan berarti tidak ada pembaruan, bukan berarti tidak ada perkara baru lagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Itulah sebuah kewajiban. Jadi jangan sampai berdasarkan hadis musii'u sholatahu ini semua kewajiban dari lafaz-lafaz perintah terabaikan semuanya dikarenakan hadis musii'u sholatahu. Wajib tidak harus semisal itu. Tidak harus semisal itu. Kesimpulannya adalah hukumnya wajib, dan dalil yang dipakai oleh jumhur dengan beralasan apa? Hadis musii'u sholatahu, dan tidak ada zikir di dalam hadis musii'u sholatahu, berarti dihukumi sunnah. Wajib tidak semisal itu karena bertahap di dalam menyampaikan hukum-hukum syar'i. Bertahap dalam menyampaikan hukum-hukum syar'i. Kemudian setelah itu selesai dia baca doa ketika ruku dan tomaknya ketika ruku, maka dia bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Sekarang kita bahas di sini kapan imam dan orang sendiri. Kita bahas dulu karena orang salat pasti tiga. Munfarid sendirian, imam, dan menjadi makmum. Nah, sekarang kita bahas kapan imam dan munfarid sendirian membaca sami Allah liman hamida dan membaca rabbana lakal hamdu. Ini kapan membacanya? Ini kapan? Barengan atau ketika mau bangkit langsung mau sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu, atau bagaimana? Untuk tahu jawabannya, perhatikan sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini rawahul Bukhari. Rakam 789. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka'. Lihat, thumma yaqul sami Allahu liman hamida. Imam itu, Rasulullah itu membaca sami Allahu liman hamida hina, ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Thumma yaqul, lalu Rasulullah berkata wa huwa qa'im, posisi berdiri tegak, baru membaca rabbana lakal hamdu. Berdasarkan hadis ini, dan hadis jelas sekali, bagi imam dan munfarid itu dihukumi sama dengan imam. Walaupun lafadznya hadis adalah imam, karena ulama sepakat
hukum yang berkaitan dengan imam itu adalah hukum sama dengan munfarid sendirian. Di dalam hadis Abi Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari, sharihun jelas sekali kapan imam itu dan munfarid itu membaca Sami Allah dan kapan membaca Rabbana lakal hamdu. Yaitu apa? Ketika bangkit dari ruku itu membaca Sami Allah liman hamidah dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika posisi berdiri tegak. Kas berdiri tegak itu membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, ketika mau bangkit itu baca Sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan bacanya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd padahal belum berdiri tegak. Itu menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 3 halaman 376 beliau mengatakan as-sunnah, hukum sunnah ayyakula fi hali irtifaihi, ketika mau berdiri, mau naik membaca Sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'ima, kalau dia berdiri tegak maka disunahkan dia membaca Rabbana lakal hamdu. Begitu pula Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juz 1 halaman 590 beliau mengatakan wa maudhi'u qauli rabbina walakal hamdu fi haqqil imami wal munfarid, disamakan antara hukum imam sama hukum munfarid membaca Rabbana walakal hamdu. Kapan itu? Fi hali irtifaihi, fi hali raf'ihi, ketika mau berdiri membaca Sami Allah liman hamidah dan ketika berdiri tegak membaca Rabbana lakal hamdu. Begitu pula penjelasan Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat juz 3 halaman 199. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah makmum. Makmum ini kapan membaca Rabbana lakal hamdunya? Kapan makmum membaca Rabbana lakal hamdu? Dan insyaallah kita akan bahas makmum itu membaca Sami Allah atau enggak. Nanti kita belakangan. Tapi yang kita bahas dulu, kapan makmum ini membaca Rabbana lakal hamdu itu kapan? Kapan makmum ini membaca Rabbana lakal hamdu? Perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis Abi Hurairah indal Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Perhatikan matan hadis. Idza qala al-imamu, apabila imam itu mengucapkan Sami Allahu liman hamida, imamnya bilang Sami Allahu liman hamida, maka kata Rasulullah, faqulu, pakai fa, maka ucapkanlah Rabbana atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Berdasarkan hadis tadi, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan qaulul ma'mum, ucapan makmum Rabbana lakal hamdu itu adalah ketika ketika selesai imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan bareng sama imam. Jadi imam ketika mau bangkit Sami Allah, dia langsung Rabbana, langsung berbarengan dengan imam, salah. Imam selesaikan dulu bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah, akibahu, setelah itu secara langsung. Karena pakai fa. Kalau fa itu berarti apa? Ada mutarohi, tidak ada jeda. Setelah baca imamnya Sami Allah liman hamidah, maka makmum segera baca apa? Rabbana lakal hamdu. Begitu pula yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni dan juga
ulama-ulama yang lain menjelaskan bahwasanya seperti yang kita terangkan tadi, yaitu apa? Yaitu selesai imam membaca Sami Allah liman hamida, maka langsung makmum tanpa ada jeda karena fa itu litakib, akibah setelahnya langsung membaca Sami Allah atau membaca Rabbana lakal hamdu. Baik, kemudian selanjutnya apakah membaca Sami Allah liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu dua-duanya digabung itu disyariatkan bagi imam, makmum dan munfarid atau bagaimana? Pertama, adapun munfarid orang sendirian, ada nukilan kesepakatan para ulama itu disunahkan menggabung kedua-duanya. Jadi kalau munfarid sendirian itu membaca Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu digabung. Ada nukilan kesepakatan Imam At-Tahawi dalam kitab Syarhil Ma'ani itu naqal al-ittifaq. Kemudian Imam Ibn Abil Bar dalam kitab Al-Istidkar juga naqal al-ittifaq. Cuma naqal ittifaq tidaklah tepat. Jadi ini bukan sebuah kesepakatan, disyariatkan munfarid itu menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Tasmi' itu Sami Allah, tahmid Rabbana lakal hamdu. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan juga Nawawi dalam kitab Majmu' naqalal khilaf. Naqalal khilaf. Walaupun ada khilaf, tetap pendapat yang paling kuat apa? Munfarid itu disunahkan baca apa? Sami Allah liman hamid Rabbana lakal hamdu, sebagaimana hadis yang kita baca di awal. Hadis yang kita baca di awal, yaitu apa itu? Hadis Abu Hurairah tadi. Summa yaqulu sami Allah liman hamidah hina raqau, summa yaqul Rabbana lakal hamd, kan imam. Dan hukumnya adalah hukum makmum. Jadi makmum, imam ketika mau berdiri maca Sami Allah, ketika berdiri tegak baca Rabbana. Ini kan dalil seorang imam itu menggabungkan bacaannya, ya. Dan imam sama munfarid dihukumi sama. Baik. Adapun penjelasan hadis yang kita baca tadi, idza qala al-imamu Sami Allah liman hamida faqulu Rabbana lakal hamdu, itu jangan dipahami imam itu hanya maca Sami Allah saja. Lihat, idza qala al-imamu Sami Allah liman hamida faqulu, gitu kan. Berarti imam itu hanya maca Sami Allah liman hamida. Ini enggak benar. Karena apa? Karena tidak disebutkan di dalam hadis ini bukan berarti tidak ada. Nah, karena ada hadis yang lain dari hadis Abi Hurairah tadi, Rasulullah ketika jadi imam, ya kan, membaca Sami Allah Rabbana lakal hamdu. Maka ini adalah hadisun sharih nas. Adapun idza qala al-imamu Sami Allah faqul Rabbana lakal hamdu, itu kan masih ihtimal. Ihtimal membaca dan ihtimal tidak baca, kan gitu. Nah, kan nggak disebutin, ya kan nggak disebutkan bukan berarti tidak baca. Bisa jadi dia baca, tapi nggak dijarkan, ya kan ihtimal. Nah, ihtimal yang kayak gini nih kita kalahkan karena ada nas yang jelas. Nas yang jelas Nabi lu moco apa? Menggabungkan antara tasmid dan antara tahmid. Ya, jadi jangan pegangan dengan hadis idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu, berarti imam tidak membaca sama sekali. Mek moco sami Allah tok. Nggak bisa, karena ada dalil yang lain yang menjelaskan dia menggabungkan antara dua bacaan tadi. Kemudian bagi makmum, nah ini makmum ini.
Apakah makmum ini membaca dua-duanya, yaitu sami Allahu liman hamidah plus Rabbana lakal hamdu, ataukah makmum ini membaca Rabbana lakal hamdu to'? Ya ini tadi kan imam selesai itu. Sunahnya baca digabungkan dua-duanya. Munfarid juga begitu. Nah sekarang makmum ini gimana? Apakah hanya membaca sami Allah Rabbana lakal hamdu saja, ataukah dia juga membaca sami Allah liman hamidah? Maka insyaallah kita lanjutkan di besok lagi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.